Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Oke, semoga semuanya tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Oke, kita kembali lagi kepada saya Kolia Eka Putri. Mari kita belajar bersama pada materi biologi, modul tema 14, sel penyusunan makhluk hidup. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, ada hal penting ya teman-teman, tujuan pembelajarannya kita harus tahu nih. Nah yang pertama, kita memahami konsep sel sebagai unit terkecil kehidupan. Lalu kita bisa menjelaskan perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Nah, lalu kita juga bisa menguraikan struktur dan fungsi organel sel ya teman-teman. Dan yang penting, kita juga menyadari pentingnya sel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup, teman-teman. Semua makhluk hidup itu tersusun atas sel, ya. Semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Teori sel itu yang pertama, semua makhluk hidup tersusun atas sel. Ingat ya teman-teman. Dan sel juga merupakan unit terkecil dalam kehidupan. Sel juga berasal dari sel yang sudah ada. Oke? Dan kita masuk ke dalam sel prokariotik, teman-teman. Nah, yang pertama, sel prokariotik ini tidak memiliki membran inti, teman-teman. Nah, lalu DNA-nya juga berada di sitoplasma. Contoh, bakteri dan alga biru. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sel eukariotik, teman-teman. Nah, sel ini memiliki membran inti, beda sama yang sebelumnya. Nah, organelnya juga lebih kompleks, teman-teman. Contoh, seperti sel tumbuhan, sel hewan, sel jamur. Nah, organel sel ini yang perlu bahasa-bahasa yang teman-teman harus mengerti ya. Ada namanya membran sel. Ini adalah pelindung sel yang mengatur keluar masuknya zat, teman-teman. Lalu ada sitoplasma, itu tempat berlangsungnya reaksi kimia. Lalu ada inti sel atau namanya nukleus. Itu pusat pengendalian sel. Lalu ada mitokondria, itu adalah pusat energi, dan lalu ada ribosom, ada retikulum endoplasma, ya. Terus ada badan Golgi. Nah, badan Golgi ini pengemasan protein, teman-teman. Lalu ada namanya lisosom untuk pencernaan intraseluler, lalu ada namanya kloroplast, itu ada di pada tumbuhan, itu untuk fotosintesis, dan ada namanya vakuola, itu untuk menyimpan zat ya teman-teman. Lalu perbedaan sel tumbuhan dan hewan ini apa sih? Sel tumbuhan ini punya dinding sel teman-teman, punya kloroplas dan juga vakuolanya besar. Sedangkan hewan itu tidak punya dinding sel dan kloroplasnya dan vakuola itu kecil teman-teman. Nah, hubungan sel, jaringan, dan organ. Sel itu masuk ke jaringan, lalu dia akan menjadi organ, lalu akan ke sistem organ, lalu menjadilah organisme, teman-teman. Contoh, sel otot itu menuju ke jaringan otot. Lalu dari jaringan otot itu nanti masuk ke jantung dan nanti dia masuk ke dalam sistem peredaran darah ya teman-teman, dan dia nanti masuk ke dalam seluruh tubuh manusia. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Sel adalah unit terkecil kehidupan teman-teman ya. Itu jangan lupa. Sel apa? Sel adalah unit terkecil kehidupan. Nah, ada dua tipe sel nih. Ada prokariotik dan ada eukariotik. Oke. Lalu, organel sel memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Dan kehidupan makhluk hidup juga itu bergantung pada fungsi sel. Oke, teman-teman.
refleksi dan diskusi nih. Jadi ini adalah pertanyaan juga untuk teman-teman. Kira-kira mengapa sel disebut sebagai unit terkecil dalam kehidupan? Dan menurut teman-teman, organel mana yang paling penting dan mengapa? Oke, teman-teman bisa kupas ya teman-teman. Nah, yang tidak diketahui boleh tanya pada tutornya ya. Nah, sampai sini dulu video pembelajarannya ya teman-teman. Nah, sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.